Di story aja, Om. Di story. Ada kok postingannya, Om. Nggak ada. Ada loh, Pak. Apa nih? Begitu aja lah kerja kami, Pak. Di gitu rumah ya? begaduh. Begaduh terus ya? Iya. Harusnya PTPN 3 juga ingatkan lagi loh, kan, gitu ya, kan? Sehingga tahun 2020 ada lagi anak saya ini bertugas lagi gitu. Bangga loh kita. Masa kalian aja yang bangga sih? Salam BHP, Opers, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Hari ini saya kehadiran bintang tamu, 2 orang, ya. Tapi antara 2 orang ini memiliki hubungan, ya, hubungan darah. Ya. Satu papanya, satu putrinya, atau satu orang tuanya, satu anaknya. Tapi kenapa kita undang seperti biasa, Dr. Cio akan mengundang orang-orang yang aneh, ya, orang-orang yang memiliki keanehan tapi dalam kerangka yang positif, khususnya untuk membangun PTPN, untuk membangun BUMN, dan untuk membangun Indonesia. Siapa yang tamunya hari ini? Dr. Marsono. Selamat sore, Dr. Marsono. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Siapa sih nama lengkapnya? Piping ya? Nama lengkapnya siapa? Ardelia Mutia Zahwa. Adelia Mutia Zahwa. Ya, tepuk tangan dulu hari ini. Yes. Baik, gak usah tegang-tegang dok, karena kita nggak membahas tentang bagaimana perkembangan COVID hari ini. Ya, Dr. Marsono ini adalah one and only dokter ya, bukan dokter yang ada di PTPN 3. Oke, Dr. Marsono dulu ya, Piping standby, boleh main-main dulu atau apa, makan-makan dulu gitu. Dok, di PTPN 3 masuk tahun berapa dok? Saya di PTPN 3 mulai masuk kerja di awal tahun 2000. Awal tahun 2000 ya, kenal PTPN 3? Maaf Pak, 2001. 2001 akhir ya? 2000, Oke. menjelang tahun baru, di situ kami saya masuk. Masuk di situ ya, Iya. akhirnya diangkat di tahun 2005. Iya, Diangkat tahun 2005 sampai dengan saat ini. siap. Ya. Kenapa saya bilang one and only? Karena memang satu-satunya dokter yang tertinggal, di PTPN 3. Nah, karena satu-satunya, maka semuanya menumpuk di kepalanya Dr. Marsono. Untung saja, dia akhirnya memiliki jabatan yang cukup hebat, gitu. Dan kita doakan ke depannya akan menjadi lebih hebat lagi, kan Amin. gitu ya kan? Amin. Iya, karena one and only, kan gitu. Hanya satu-satunya Dr. Marsono. Kita doakan dok, supaya nanti ini konten ini didengarkan sama direksi-direksi, baru nanti dokter dikasihkan kesempatan lebih baik, ya kan gitu dok ya. Amin. Positif dan optimis. Iya, Dr. Marsono. Karena one and only itu aneh ya, keanehan ya. Kalau misalnya kita aneh, tapi dalam kerangka yang positif, itu kan mencuri perhatian. Nah, Dr. Cio ini akan mempublikasi itu keanehan-keanehan itu gitu, sehingga orang lain bisa akses, ya direksi. Ya. Dr. Marsono memiliki seorang putri atau berapa putri, Pak? Dok? Putri 2, putra 2. Oh, keren. Putra putri dua-dua ya. Dan Piping adalah putri ketiga ya. Ketiga. Yang keempat putri juga, cewek. Cowok. Oh, berarti ini gimana nih struktur? Laki-laki, perempuan, ya. perempuan, laki-laki. Oh, berarti kedua laki-laki mengawal 2 perempuan ini gitu ya. Wah, luar biasa program. Memang nampak dokter kan gitu ya kan, dia bisa program dengan baik gitu ya kan gitu kan. Baik, Dr. Marsono, di PTPN 3 ini kan dokter juga berkecimpung khusus untuk menjaga seluruh karyawan PTPN 3 ya, Dok ya, khusus dalam bidang kesehatan. Siap. Kesulitannya apa, Dok, kira-kira, Dok? Di awal-awal kita sendiri itu memang sedikit sulit karena awalnya kita kan rame, ada masalah kesehatan, kita ada beberapa teman di Poliklinik setelah sendiri dengan BPJS. Disitulah mulai komunikasi kita dengan rumah sakit lebih eksis untuk mengawal semua pasien-pasien kita yang dari kebun unit apabila dirujuk di rumah sakit rujukan di Medan. Itu yang agak sulit. Itu yang sulit ya. Akhirnya kalau konkretnya beginilah, handphone nggak akan berhenti berdering. Iya. Piping juga merasakan itu kan. Halo, oke, nanti kirim aja ke rumah sakitnya, nanti datang aja gitu kan. Dan itu sangat menyebalkan kan gitu kan, Iya, bagi betul. anak dan keluarga kan gitu kan. Iya. Tapi sadar nggak kalian, cari makannya di situ gitu kan. Kan gitu kan. Iya. Sampai gini, kadang-kadang gini lagi gitu kan, gini. Gitu. Dan itu resiko ya dok ya, karena one and only ya, satu-satunya dokter di PTPN 3 yang ditanya. Dari pimpinan sampai yang paling bawah pasti nanya Dr. Marsono. Iya. Belum lagi yang di kebun-kebun ya dok. Sama di kebun Semua juga. gitu ya, nanyakin semua gitu ya. Iya. Dan dokter sepanjang yang saya tahu nggak pernah nggak merespon itu. Mau jam berapapun dokter juga. Iya. Luar biasa. Direksi tolong perhatikan. Dokter Cio akan merekomendasikan Dr. Marsono untuk mendapatkan yang terbaik lagi gitu ya kan. Mumpung ada kesempatan sebelum pensiun kan gitu dok ya. Berapa lama lagi pensiun dok? Berapa lama lagi dok? 3 tahun setengah lagi, Pak. 3 tahun? Setengah.
Akan jelas dia. Akan jelas. Masih ada waktu. Penting doakan juga kan? Iya, selalu. ya? Amin. Yang terbaik buat papanya, kan gitu deh, kan gitu. Dok, one and only dokter, ya. One and only dokter. Nggak pernah berpikir keluar dari PTPN 3, Dok. Sorry ya, dokter itu kan kalau akan lebih baik kalau kita misalnya sekolah lagi ya, dapat spesialis gitu. Iya. Nggak pernah terpikir atau memang nggak punya duit, Dok? Bisa jadi satu hal yang kompleks ya kan. Jadi dari awal saya honor di PTPN 3 ini, Iya. ada tawaran dari keluarga kita jadi dosen, jadi pegawai negeri, tapi Iya. saat itu tahun 2003, 2004 saya tolak, Wak. Padahal itu honor ya, Dok? Pada saat itu masih honor Masih ya? honor di Di PTPN. PTPN ya? Ya, Oke. di Rumah Sakit Sri Pamela. Jadi saya melihat kebetulan orang tua saya juga dari perkebunan tapi swasta, jadi lingkungan kebun itu sudah biasa, akrab. udah familiar ya. Jadi saya berpikir berkarir di PTPN karena karirnya juga dulu jelas kita bisa jadi manajer rumah sakit. Ya. Sudah kita hitung-hitung sekian tahun lagi senior ini udah pensiun, berarti menjabat manajer rumah sakit bisa 13 tahun, begitulah angan-angan dulu kan, Pak. Tapi beriring waktu BPJS berjalan, rumah sakit di spin off, ya sekarang ya kawan-kawan akhirnya goyang-goyang gitu ya. Kawan-kawan Dokter pun sempat goyang waktu itu ya. goyang kali Tapi pun, Pak. goyang di tempat gitu ya. Goyang kali. gitu ya. 6 skala Richter lah gitu kan. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi orang optimis, Dok. Akhirnya doa-doa keluarga ya, doa Piping dan keluarga akhirnya membuat dokter tetap stay di PTPN 3 ya kan. Dapat kepercayaan dari pimpinan, dari direksi untuk menjadi Kasubag Kesehatan. Iya. Wah, luar biasa, Dok ya. Saya pikir, Wak, doa-doa dari karyawan-karyawan kita. Padahal memang itu sebenarnya tugas kita untuk memang tugas kita bagaimana caranya pelayanan kesehatan karyawan itu bisa berjalan dengan baik. Dengan sendirinya mungkin udah dibantu sama Dr. Marsono. Jadi mungkin doa-doa seluruh karyawan dan juga keluarga itu kan membuat saya sampai saat ini bisa bekerja di PTPN 3. Oke. 3,5 tahun lagi ya. Iya lah. Saya akan coba terus ingatkan supaya tetap diingat terus. Gitu dia. Baik, Piping. Sekarang ke Piping nih ya. Piping putri ketiga dari Dr. Marsono. Ada nggak kebanggaan punya papa kayak Dr. Marsono? Ada. Apa bangganya? Biasa aja kok. Bukan spesialis juga apa tuh? Papa bisa bertahan dari dokter-dokter yang lain. Oke. Terus Itu aja? bangga juga lah punya papa kayak papa. Ya. Oke, aku akan jelaskan papamu ya. Karena kan mungkin Dr. Marsono juga nggak bisa deskripsikan dia. Dia lebih lama di luar daripada di rumah Iya, dong. bener. Kalau dia di rumah mungkin Piping yang di luar. Kan gitu dia kan. Akhirnya intensitas rendah kan ya. Dr. Marsono ini orang yang sulit berkomunikasi. Maka pada saat saya undang podcast aku ngomong apa wah? Kan gitu dia kan. Karena dia sulit berkomunikasi, dia memang pekerja keras, ya kan. Hati dan pikirannya bersih, dia nggak punya pikiran jorok sama orang-orang lain, gitu kan. Kadang-kadang pada saat dia nggak mampu pun, dia mampukan dirinya gitu. Sehingga dia bisa stres sendiri gitu. Dah, masih bangga? Ya, alhamdulillah bangga. Masih ya? Iya. Harus bangga? Harus bangga. Jadi kalau agak-agak nggak nyambung di rumah, itu adalah akibat kerja di PTPN 3 ini. Nah, itu Dr. Marsono nggak bisa mendeskripsikan itu. Maka aku coba deskripsikan dia, karena aku udah lama sekali kenal sama Dr. Marsono. Gitu dia. Oke, tahun 2021, akhirnya seluruh Indonesia mengenal Piping. Mutia Ardelia Mutia Zahwa. Seorang paskibraka dari Medan, Sumatera Utara, dapat kesempatan untuk membawa Baki di Istana Negara ya, Istana Presiden, dan langsung ketemu Pak Jokowi. Iya. Ya gitu ya. Pasti bangga ya. Iya, bangga. 1-100% berapa bangganya kira-kira? Aduh, 100. 1000. 1000 ya gitu ya. Oke. Bangga. Dan pada saat itu papa mama ada di sana? Enggak. Di istana? Enggak ada. Yang itu yang duduk tuh ngapain mereka? Jadi waktu di tahun 2021 kemarin itu kan lagi COVID kan Om. Oke. Jadi nggak ada tamu sama sekali. Paling tamunya itu kayak pejabat-pejabat aja. Oh gitu ya? Tapi kemarin dokter duduk di mana tuh? Di sekolah. Di Sekolah Harapan, Wak. Oh di sekolah harapan tuh ya? Iya. Jadi dapat link dari istana untuk menonton langsung. Oke. Nah, jadi waktu itu ada TV CNN ya. Iya. Jadi kita tampilkan kasih linknya di sekolah. Itulah nonton bareng-bareng. Oh bukan di istana pada saat ya? Bukan, Wak. Karena pada saat itu disebutkan Ardelia Mutia Zahwa, ya kan gitu ya? Putra dari putra dari Marsono katanya. Kan Ada juga disebut, Wak, kan? Ada disebutkan. Iya, Wak. Ada disebutkan dan di syuting itu berdua gitu kan. Perasaan di Istana Negara enggak ya? Enggak. Cuma Istana Maimun tuh ya.
Dekat Istana Maimun. Dekat Istana Maimun rupanya ya. Waduh, bukan di sana ya? Bukan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Anggaplah itu juga suatu kebanggaan dong, Iya. buat awak dok ya kan, gitu kan. Pada saat Piping naik ke atas itu, semua orang Indonesia akhirnya khawatir. Piping khawatir nggak pada saat itu? Enggak, udah latihan dari sebelum-sebelumnya dan juga doa. Dan kalau bawa bendera itu kan harus tenang ya Om. Iya. Jadi ketenangan kita juga dilatih selama latihan kemarin. Jadi kalau nggak tenang pasti goyang-goyang gitu Om. Oke. Kaki, tangan, semua. Banyak orang akan bertanya, pemilihan orang yang naik ke atas, kapan? Waktu 1 jam sebelum pengibaran. 1 jam sebelum pengibaran. Artinya, berapa lama latihan di Jakarta? Kurang lebih sebulan kemarin. Kurang lebih sebulan, dilatih pas pampres dan pasukan-pasukan itu, Iya, ya kan? dari TNI. Dari TNI, Iya. ya kan? Dilatih, latihan aja semua. Begitu hari H, tanggal 17 Belum tahu Agustus, siapa yang bakalan pukul bertugas. 9, berarti pukul 8 tuh, Iya, baru dibacakan. iya. Apa perasaannya, Ping? Yang pertama bersyukur ya Om, siapa itu deg-degan juga awalnya. Bersyukur ya? Iya Om. Kalau aku pingsan. Kan dari 34 putri yang ikut latihan, Iya. alhamdulillah Ardel terpilih. Oke, terpilih, dibacakan tuh kan, Ardel Iya. dia Itu kami upacara, ada upacaranya juga waktu sebelum itu ya? Iya. Oke. Upacara siapa yang akan bertugas di penaikan dan penurunan. Pukul berapa itu? Karena kan harus ke Monas lagi ya? Enggak. Oh itu nggak ada ya? Belum kereta Karapan itu ya? Iya, itu nggak ada. Waktu di belum tahun ya? 2021 nggak ada. Itu tahun 2002 ini ya? Iya, di tahun 22. Ah masa sih? Iya Om. Iya. Yang tahun Jadi lalu? yang tahun lalu itu kan Ardel bawa bendera. Oh iya, yang tahun lalu itu kereta Karapannya tetap ada. Nggak ada. Di tahun Yang lalu ambil nggak ada. bukan Paskibraka kan? Nggak ada. Iya. Yang ambil itu sekretaris presiden. Nggak salah gitu. Kalian terima di situ gitu Tapi kan? sebelum dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID memang Paskibra Om yang ambil dari Monas ke Istana. Oh, gitu. Nah penurunan dari Istana dibalikkan ke Monas lagi. Oke, nanti admin bisa masukin tuh ya, apanya itu ya, ke apa namanya? Karena saya pastikan itu. Mungkin Piping yang nggak ke situ gitu kan. Ya, karena waktu itu Om yang ngatur-ngatur juga misalnya. Tapi waktu di tahun 2021 Piping Om yang ngasih, yang naruh benderanya itu di tempatnya gitu Om. Kan tadinya di Monasnya? bukan Om, di istananya Om. Oh, di istananya. Kan seharusnya memang ada yang ngeletak gitu kan Om di situ. Di situ terus Piping yang ngeletak di situ. Gitu ya. Iya. Pagi sebelum upacara. Iya, pagi sebelum upacara. Sebelum upacara ya. Oke, berarti udah diambil duluan tuh karena Pak Iya. acaranya live itu. Dari jam 6 sampai jam 7 live itu diambil ke Monas, lalu ada barisan, komandannya nyerahkan, baru datang kuda apa namanya itu? Kereta kencana. Kereta kencana. Tapi itu. kalau di tahun kemarin kayaknya kereta kencana nggak ada sih Om, Nggak ada ya? karena iya di tahun Ya, ini. coba admin coba cek lah. Kalau saya salah pasti Piping yang salah. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah begitu ditunjuk bahwa salah satu pembawa baki adalah Piping, surprise, Iya. gugup. Dan memang udah dilatih mental itu ya? Iya, semuanya putri yang ada di sana kemarin Om udah dilatih semua mentalnya, fisiknya. Gimana cara melatih mentalnya? Artinya semua putri sudah pernah nginjak tangga itu ke atas? Udah Om, udah semuanya udah pernah. Jadi nggak dipilih-pilih, semuanya pernah menginjak tangga Tangga itu tersebut ya. Terus mungkin dari penilaian pelatih dilihat kemampuannya gimana dan dites satu-satu juga gitu. Semuanya dapat kok Om kesempatan untuk Untuk bawa, itu ya? iya, membawa bendera. Psikologi ada juga diperiksa itu, kejiwaan gitu. Nggak ada. Oh, gitu ya. Itu mungkin waktu dites kemarin. Nggak, pada saat mau itu nggak ada lagi Nggak ya? ada, Oke, nggak akhirnya Piping, udah Piping gitu ya, masuk. Langsung siap lah gitu ya, Iya. siap. Naik, berapa tangga tuh? 12 tangga. 12 tangga? Iya. Ada maknanya nggak ya 12 itu? Kayaknya nggak ada sih Om, karena Ada ya? mungkin 12 itu supaya pas ke presidennya Om. Kan ada tangga presidennya itu kan, kalau di Istana Negara tuh kan ada yang besar-besar. Kalau kami ini kan agak kecil-kecil gitu dia Om. Oh, gitu. Tangganya, iya. Tek sampai 12, Iya. sampai ke atas. Akhirnya lihat muka Pak Jokowi dong? Enggak, Oh enggak? enggak berani saya. Jadi nggak siapa? Saya lihat hadapan saya gitu Om. Kan Pak Jokowi? Enggak, dia kan agak naik, saya nampak separuh badannya gitu aja. Oh, separuh badan. Iya, badannya saya tuh lihat ke depan itu ada pintu istana. Oh gitu, harus lihat sana? Iya, harus lihat ke Memang depan. diajari seperti itu? Iya, harus lihat ke depan gitu. Oh, gitu. Rata-rata air gitu Om, jadi nggak boleh lihat kemana-mana. Jadi Oh, waktu gitu ya? semuanya Om, nggak yang bawa baki aja, semuanya harus lihat ke depan rata-rata air.
Maksudnya nggak berani menatap Pak Jokowi. Iya. Kalau menatap kan seharusnya lebih ada eye contact ya, wah ya bisa. Kita kan nonton di televisi tuh kan, kita nonton di televisi itu sepertinya memang dengan yakin melihat gitu loh. Artinya Pak Jokowi bilang, ini lo kibarin ya. Thank you Pak. Gitu sih ya, gitu kan. Tapi itu kalau lihat nggak lihat matanya, paling lihat dagu atau badannya gitu. Oh gitu ya? Iya Om. Oke. Walaupun untuk kesempatan tapi nggak lihat ya. Tapi setelah itu kan jumpa juga ya. Dikumpulin semua kan sama Pak Jokowi. Enggak, kami di tahun kami nggak ada foto bareng. Ada foto bareng? Nggak ada. Aduh Pak Jokowi, saya sekali. Nggak usah foto bareng. Karena COVID lagi tinggi kali kan Om, jadi. Oh gitu ya? Dan itu tetap terus ini terus? Iya tetap Om, seminggu 3 kali dan ada PCR. Kalah sama PTPN, PTPN itu setiap hari Dan antigen. juga di tahun 21 Om kan nggak pakai bakinya Om, langsung bendera. Iya, yang Mbak Putih ya. Iya langsung bendera. Kalau di tahun ini udah pakai baki. Ambil sendiri waktu itu benar itu ya? Kalau tahun kemarin iya. ambil sendiri, kalau Waktu ini ada dikasih. di situ itu ya? Iya ngambil Ambil sendiri ya? Oke, ngambil. Turun lagi nih? Iya turun. Kembali lagi apanya? Kembali. Gugupnya gimana? Eh, Dengar nggak kiri kanan? Kan pasti dengar kan? Denger gimana? Orang cerita-cerita gitu, ada nggak orang yang... Nggak ada, itu Ada? senyap kali. Senyap? Senyap karena nggak ada penonton. Nggak ada mak-mama kali ya? Nggak ada. Nggak ada mak-mama bapak gitu kali ya? Andai kata tuh ada orang kebun, orang PTPN, pas ini nggak ada langsung mau. Iya, ada ya? Nggak ada Om. Senyap sekali udah. Senyap sekali. Perbedaannya kan Ardel tuh 2 kali nih, di tahun ini sama tahun kemarin tuh beda kali Om. Di tahun ini karena rame jadi kayak lebih deg-degan, di tahun kemarin lebih tenang. Lebih tenang ya? Iya. Kalau kita malah lebih tenang, malah lebih gawat. Gitu. Suara orang sama kita, gitu. Belum lagi TV orang melompat semua. Tapi nggak dipikirin ya, memang udah diajarin. Iya, udah harus diajarin. tenang ya. Turun, akhirnya lanjutin. Iya. Dan memang harus senyum ya. Iya senyum Om. Kan Harus pakai senyum. walaupun kami pakai masker, kami senyum juga. Iya kan nampak sih dari matanya. Iya, kan, dari gitu kan, mata. dari matanya kan. Akhirnya jalan, cek. Pada saat jalan tuh udah tenang ya? Belum juga ya? Karena Belum kita Om, harus karena mikirin teman yang 3 itu berhasil iya, nggak? benderanya. Karena udah kayak jadi unity ya, udah maksudnya Iya. satu kesatuan semua. Jadi ya. pasukan 8 itu harus benar-benar udah kompak lah Om. Oke. Karena Pasukan 8 tuh siapa aja? ada pembentang, Oke. penggerek, ada danpoknya, ada serpihan 3 orang. Serpihan tuh yang mana? Serpihan di Yang belakang. ini? Yang Iya. di belakang dia? Jadi kan saya di depan, Oke. ada cadangan baki, Oke. ada danpok, ada penggerek sama pembentang, di belakangnya ada serpihan cewek 3 orang. Itu gunanya apa? Yang serpihan itu? Kurang tahu sih Om, tapi memang Memang dari itu formasi iya ya, memang itu formasinya formasinya memang ya. begitu dari tahun ke tahun. tahun ke Ada tahun ya. namanya pasukan 8. Wah, Cuk! Parah, sama-sama keluar, Pak. Udah gak tenang? Alhamdulillah tenang Gitu ya? iya, tapi Ya, kan terus belum saya- naik juga kan Om. Putus nggak ya? Masih mikirin juga kan? Gitu? Tapi nggak mikir gitu Om, harus mikir yang positif lah Om. Oh iya, iya. Iya. Motor CEO. Oh iya. Motor CEO positif. Ya, ini termasuk opers ya. Iya. Oh, berarti pas Kibraka Indonesia tuh harus konten di sini nih. Karena opers ini kan ada ya namanya. Ardel ya. Ardel ya. Piping tuh nama panggilan papa kali gitu ya. Panggilan keluarga. Keluarga ya kan? Oke, karena aku belum keluarga. Tapi nggak apa-apa Om. Oh, nggak apa-apa ya? Karena Iya. kita keluarga besar mereka. Iya. Oh, oke kan ya. Ya, Piping opers, optimistic person. Yes. Jadi nggak pernah melihat tantangan itu gitu kan. Oke, naik benderanya, di-cut, dekat, set, tenang. Belum juga kan? Belum balik juga kan Om Iya, kita. balik lagi. Mm-mm. Kapan tenangnya? Ya setelah pengibaran itu lah Om. Setelah kita udah Setelah dapat tepuk tangan. nggak ada tuh dapat tepuk tangan. Tapi ada di TV itu kan tepuk tangan kan gitu. Itu di ini Om kan di apa? Di Zoom. Penontonnya itu pada di Zoom di tahun 2021. Iya ya. Karena undangannya kan undangan-undangan ini ya. Iya, kalau Om lihat di tahun 2022 baru ada tepuk tangannya. Oh, Karena iya. di situ ramai kali Om. 2022. Iya. Piping kemarin hadir juga Ada. di 2022. Iya. Jadi senior dong. Ya yang gitu kan. Oh, nggak bisa. Nggak Ya, ada. gitu gitu kan. Nggak gitu. Enggak lah Jadi Om. ngapain? Ditugasin juga Om. Oh gitu. Itu, Bawa teks itu pasti proklamasi. adean ya? Iya, adean. Oh, ada tugas juga? Iya, bertugas juga. Oke, bawa? Teks proklamasi di penurunan. Oh, di penurunannya? Yang membalikkan dari istana ke Monas. Kalau yang pagi itu dari Monas ke istana. Oke. Banyak pertanyaan orang, dan mungkin nggak pernah ditanyakan orang. Apakah waktu itu Piping dikasihkan honor? Alhamdulillah dapat. Pernah ditanya nggak itu? Enggak. Ya, saya nanya. Apakah Paskibraka dia mengibarkan bendera, mau penggerek, mau pembentang, atau segala macam, pasukan 45, pengibaran dan apa namanya penurunan, mendapatkan honor?
Iya, Iya, dapat ya? Iya. Berapa, Pi? Kalau di tahun kami itu dapatnya 4,2. 4,2? Itu dari Kemenpora. Oke. Belum keseluruhan gitu. Yang keseluruhan dari stand dari Kemenpora dari mana? Ada dari bank juga, BRI, Mandiri, terus ada dari Pegadaian gitu. Oh itu, berarti Iya. itu support ya? Apa Iya. namanya? Apa namanya tuh? Sponsor. Sweetener lah ya, sweetener Iya. ya untuk nambah-nambah. Iya, benar. Total bawa pulang berapa? Kalau total bawa pulang nggak inget Om, terus kalau Mungkin habis kali ya. dihitung-hitung Atau kan transfer gitu. Nanti habis, ya papa aja yang pegang gitu. enggak. Enggak ya? Mama berarti ya? Jadi Om di setiap provinsi itu beda-beda Om, kan dari beda pemerintahannya kan. Oh, ada dari Sumatera Utara juga ngasih. Iya. Gitu ya. Oke, pertanyaannya apakah semua dengan jumlahnya sama dari Kemenpora? Iya, semua dapat yang Mau sama. Piping yang bawa batu Iya, apa semua semua sama ya? dapat sama. Gitu. Artinya memang itu suatu keistimewaan aja ya, Iya. ada nilai plus ya, bukan dalam bentuk duit gitu. Iya, benar. PTPN 3 ngasih? Ngasih Om, alhamdulillah. Nggak ingat, tapi lumayan banyak Om. Yang ngambil papa atau mama atau Piping? Kayaknya ke papa. Artinya bukan asumsi, papa kan? Iya. Karena dianggap memang orang yang belum cukup umur, berarti kita pegangnya papa. Orang tua. Ya, orang tua masih kan gitu kan. Jadi waktu itu dari holding dapat dari holding dapat, Ya. dari IKBI. IKBI sini dapat, dari PTPN 3 standalone sini pun dapat juga. Dapat juga ya semuanya. Dan teman saya ada Om yang orang tuanya di PTP juga, Dari dari berapa? Pekanbaru. 5 ya? Iya, Oh, 5. iya, ada juga yang bilang di PTPN 5 ya? Iya. Ada juga di satu frame kan? Iya, itulah Om kami lagi Zoom sama ibu-ibu yang IKBI. KBI ya. Iya. Bangga sekali ya. Bangga loh Om. kali ya. Wah, luar biasa. Aku nggak bisa bayangkan Dr. Marsono pada saat itu memiliki putri yang sangat viral gitu ya kan. Iya. Maka Dr. Cio akhirnya memanas-manaskan lagi nih supaya Nggak mau viral dia, Wah. ya, tapi kan viral sendiri dia. Dia Itulah, kan Wah. dia kan nggak mau viral dong. Tapi Ini harus di tangan orang yang benar, Wah. Kalau nggak pas sama dia. berarti dokter bukan tangan yang benar. Harus doktor S3. Oh iya. Makanya kita udah Dr. Cio ya. Setelah pulang ini mungkin Piping bisa langsung berpikir ya menjadi orang yang apa gitu. Iya. Karena gini, hidup kita ini harus bisa bermanfaat, sangat bermanfaat yang pertama kali buat orang tua. Nggak ada yang lain. Karena berhasilnya Piping kan juga Dari orang berkat tua. doa Iya, benar. dari orang tua ya gitu Benar. ya. Kami semua keluarga besar PTPN juga sangat bangga pada saat itu. Seolah-olah kami ini seperti Dr. Marsono nya. Kenapa? Karena apa ya? Dr. Marsono kan ngomong ini anakku ini semua, akhirnya kita doakan semua supaya berhasil. Ya, keberhasilan Piping pada saat itu juga membawa nama besar PTPN 3 juga. Iya. Sadar nggak bahwa Piping itu dari kecil sampai bisa begini? Itu PTPN 3. Benar Om. Ya kan? Nggak ada yang lain, karena papa tuh nggak pernah kerja di tempat lain. Iya. Dan memang nggak pernah diterima kerja di tempat lain. Gitu ya. Dan dia akhirnya mengabdikan diri PTPN 3 gitu ya. Sadar nggak Piping bahwa PTPN 3 ini sangat ngalir di seluruh aliran darah Piping. Benar Om, iya. Dan hari ini kita dari Dr. Cio akan coba mengenalkan sama seluruh masyarakat bahwa Piping itu adalah putri perkebunan dari PTPN 3 yang bawa bendera di tahun 2021. Iya. Legend. Dan di 2022 ikut kirap bendera pusaka membawa naskah proklamasi. Naskah proklamasi ya, di penurunan ya. Iya, Di penurunan dibacakan lagi proklamasi. Enggak. Enggak ya? Enggak ada. Tapi dibawa lagi. Tapi kurang tahu sih Om, karena Ardel tuh udah standby nggak di istananya, Ardel di Mahkamah Agung kalau tuh. Oh iya. Tapi di Medan Merdeka juga? MA, iya di daerah situ, tapi kan nggak kedengeran Om. Nggak kedengaran ya? Enggak. Artinya tetap dilibatkan? Iya. Dan dapat honor? Alhamdulillah dapat juga. 4 juta juga? Enggak. Lebih sedikit? Iya. Tapi kesempatan yang mahal, kan gitu ya? Tapi nggak terekspos? Sebetulnya ada Expose juga kok. naik kereta kencana lu, Wah. Akhirnya di tahun 2002 tak terekspos lagi Piping ke Istana Negara. Iya. Ya kan, padahal Piping pada saat itu juga ngambil bagian di acara 17 Agustus di tahun 2022 ini, kemarin ya. Tapi nggak terekspos. Expose Om, ada. Ada ya? Ada. Kami ada di kamera ada. Di kameranya ada gitu. Tapi di kami nggak ada. Om aja nggak lihat. Ah, masa sih? Iya, Papa. Ada kan, Pak? Ada, Wah. Ada videonya, Om. Iya benar ada videonya, tapi kami kan nggak terekspos lagi. Oh iya. Oke, gini aja singkatnya pertanyaannya. Apakah PTPN 3 ada ngasih duit lagi sama Piping?
Nggak ada. Ya nggak ada, Karena nggak tahu gitu deh. Papa udah pengen suruh kabari, Papa nggak mau kabarin. Gitu? Iya. Harusnya kabarin sama Om biar tahu gitu ya. Karena gini, semua pimpinan di PTPN 3 sangat apresiasi terhadap semua keberhasilan. Bukan hanya karyawannya, tapi juga keluarganya, Ping. Siapapun itu. Dan kita apresiasi, misalnya Pak Abdul Goni di holding, ada Pak Ahmad Aslan Saragi di kantor operasional Medan, Pak Tengkuringan lagi, Pak Darmansyah, Pak Dharma. Itu sangat apresiasi semuanya. Iya. Kalau ada karyawan yang berprestasi, apalagi anak-anaknya atau keluarganya ada apresiasi. Tapi nggak terlambat, ada proposal kan nggak? Gitu ya. Artinya kita publish lah semuanya. Semuanya juga dunia tahu, Indonesia tahu bahwa di PTPN ini ada putri, seorang karyawan yang berprestasi bukan hanya di tingkat daerah, tapi di nasional. Tuh, oleh karena itu aktifkan Instagramnya. Kenapa nggak pernah aktifkan Instagramnya? Aktif Om. Yang tapi kemarin berita yang semalam, yang kemarin ada juga? Ada. Dimasukkan situ? Iya masuk. Tapi nggak ada beritanya gitu? Nggak ada. Nggak ada teksnya? Hanya di story aja, Om. Di story. Ada kok postingannya Om. Ada. Ada loh Pak. Apa nih? Kita berantem mungkin. Begitu aja lah kerja kami, Pak, di Begitu rumah ya? begaduh. Begaduh terus ya? Iya. Karena gini, aku orang yang paling aktif, apalagi tim-tim ini semuanya, ada Putra, ada Bang Gidor, ada Tobing misalnya kan, yang selalu aktif bilang, Pak ini ada yang baru, dia nggak ngasih tahu kita gitu. Berarti kan kayak nggak terini. Harusnya PTPN 3 juga ingatkan lagi loh, kan gitu ya kan, sehingga tahun 2020 ada lagi anak saya ini bertugas lagi gitu. Bangga loh kita. Masa kalian aja yang bangga sih? Kamu juga ingin bangga gitu. Jadi kan ada suatu kebanggaan ya, Dok ya, ada suatu kebanggaan. Jadi kebanggaannya bukan punya keluarga kalian aja. Iya. Piping tuh punya keluarga besar PTPN 3. Nah, tugas kami, Dr. CEO Channel, akan membuat bahwa kita ini adalah sama gitu, kita adalah satu. Sorry ya, bukan hanya karena Dr. Marsono ini adalah seorang karyawan pimpinan, enggak. Siapa saja, ya kan? Mungkin ada opers yang lain yang ingin menceritakan tentang keberhasilannya, silakan saja kan gitu dia kan, menghubungi admin agar juga bisa berbagi ya kan gitu kan kesuksesan. Ini Ping, karena selalu saya bilang bahwa mungkin orang tuanya adalah orang yang biasa-biasa saja jabatannya di PTPN. Mungkin dia menjadi karyawan yang paling rendah. Tapi bisa saja anaknya sukses dan bisa ngangkat martabat Derajat orang tua. ayah ibunya kan gitu dia kan. Benar. Oke, tugas kita sebagai anak harus dong kita angkat. Kan gitu ya, karena itu juga tujuan dari seorang orang tua ya Dok ya. Pengen anaknya sukses dan lebih baik dari dia, kan gitu dia. Baik, keseharian Piping adalah sekolah ya? Iya Om. Di umur sekarang yang 17 tahun ya? tahun. Kelas 12. 12 tuh kelas berapa tuh? Kelas 3 SMA. 3 SMA. Di SMA mana? SMA Harapan. Oh iya, SMA Harapan. Ya kayak gitu ya kan, jadi subscriber ini Dokter C. Harapan ya. 1. Harapan 1 ya? Berarti juara 4 itu ya? Dia kan Harapan 1? Iya. Nama sekolahnya Harapan 1. Oh, Harapan 1 ya? Kapan jadi juara 1 tuh sekolahnya? Hah? Kapan jadi juara 1? Apanya Om? Kan Harapan 1? Nggak tahu Om. Kan juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan enggak gitu ya. Harapan nomor 1 gitu ya. Iya. Iya, oke. Kira-kira Piping setelah kelas 3 ingin apa nih? Lanjutin apa nih? Insya Allah tes angkatan. Angkatan ya. Iya. Wih. Apa namanya, siap dengan fisik basic gitu ya? Siap. Yang waktu di Paskibraka dulu juga fisik ya? Iya benar Om. Kayak mana dia? Kayak mana fisiknya kira-kira? Ya nggak terlalu keras juga Om karena kami latihan pakai double masker. Terus biasanya tuh kan ada lari-lari, maksudnya pemanasan lari lah Om. Tapi di kami tuh nggak ada, paling lari kecil-kecil aja gitu. Karena kami sama sekali nggak boleh buka masker. Oh gitu ya? Selalu pakai masker Oke. dan double gitu. Ini jadi pertanyaan dari semua orang dan mungkin pertanyaanku juga. Apakah Paskibraka nasional yang pernah menjadi tim di Istana Negara otomatis bisa jadi angkatan di Akmil? Kan orang bilang kan gitu ya kan, kalau lulus Akabri lulus dari Paskibraka ya, akhirnya otomatis dapat tiket ke Akmil atau angkatan atau apa gitu. Jadi sertifikatnya itu mungkin menjadi nilai plus ya Om, tapi juga nggak menjamin untuk kita lulus itu dari diri kita sendiri, udah latihan, terus berusaha, berdoa juga. Artinya itu sebagai nilai plus tambahan benar. ya gitu kan. Tambahan nilai. Persiapan apa yang Pipin buat untuk menuju ke sana? Kayak ini Om, les, terus fisiknya juga. Lesnya mungkin udah mulai menjurus ke sana kali ya? Iya. Les untuk Akmil gitu ya? Iya, tapi Ardel masih les pelajaran gitu Om, belum les pelajaran ya, gitu. gitu ya. Nah, persiapan fisik atau apa nggak ini? Belum, tapi lagi Udah ditanya-tanya ya. udah mulai ke situ ya? Iya. Oke, orang optimis pasti nggak pernah ragu dengan apapun yang dicita-citakannya ya kan, di ke depan gitu kan gitu. Tapi
harus realistis. Ya. Piping yakin? Insya Allah yakin. Iya, gitu. Berarti opers, kan gitu dia kan? Dari dukungan kedua orang tua sama doa mama sama Emang dia papa. pernah dukung orang berantem terus kok gitu kan? Ya pasti papa doain anaknya jadi sukses. Oh gitu ya. Nggak ada papa yang doakan anaknya sukses. Ya Allah berikanlah anakku tidak sukses. Itu nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Ya, pasti dia doa sukses. Mungkin caranya aja yang mungkin yang nggak ini kan gitu dia kan. Dan kalau jadi orang sukses jangan pernah lupakan papa. Iya pasti. Jangan pernah lupakan PTPN 3 Iya. yang kayak kemarin, jangan lupa gitu dia kan gitu. Bawa nama PTPN 3. Siap, iya. Iya kan gitu kan. Kok bisa di Instagramnya, "Woi, aku anak kebun, anak PTPN 3." Agak-agak norak dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi itu kan bangga gitu loh. Jauh jarang-jarang lo ada orang pergi ke Istana Negara bisa punya nama Tapi Om baik. kalau misalnya nggak COVID itu Om, kita boleh datang karena datang, ada ya? Pas. undangannya, terus kita harus daftar dulu. Tapi kalau di penaikan itu di pengibaran biasanya tuh langsung gercep gitu dia Om. Gerak cepat. Iya, kalau nggak paling tuh kan mereka tuh yang ngisi pejabat-pejabat. Tapi tamu-tamu selain dari itu bisa masuk. Pas pampresnya kan protokolernya kan ketat sekali kan gitu Iya, ya. tapi boleh kok Om orang-orang luar gitu, tapi kita harus mendaftar dulu. Oh iya iya. Kayak Farel itu ya kemarin itu kan. Dia itu kan diundang Om, diundang Iya, untuk tapi nyanyi. maksudnya heboh kan Iya, gitu kan. keren. Keren sekali kan gitu kan. Itu bangga kali tuh. Iya, Andai bener, kata orang dia anak tuanya. PTPN 3 udah luar biasa tuh saya undang ke sini gitu. Manggilnya payah sekali kan gitu ya. Iya. Farel memang luar biasa. Maka itu deh ya, apa namanya titik balik kehidupan orang juga nggak ada yang tahu ya. Mungkin saja kalau karena dua orang tuanya, momen itu akhirnya bisa jadi seorang pengamen ya kan. Dan ajang menaikkan martabat keluarganya 17 Agustus. Dengan cara Sama kayak Piping juga. Ajang menaikkan martabatnya orang tua ini ya 17 Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia. Kan gitu ya kan. Tahu nggak 17 Agustus itu mulainya dari mana? Pada saat kapan? pada saat tahun 45 itu. 45 kan? Iya. Yang baca siapa? Yang baca apa Om? Yang baca proklamasi siapa? Soekarno. Oke, my spirit. Ya, passion. Ya, Tapi kan? Om sebelum Ya. ke nasional itu Piping nggak ada berpikir bahwasannya bisa lulus ke situ karena ngelihat saingannya udah berat kali kan Om. Piping Ya. juga takut ngelihatnya. Jadi kayak nggak ada apa ya Om, maksudnya nggak nyangka aja bisa ke nasional karena Piping udah takut duluan gitu. Iya, karena berat kan pasti Iya, seleksinya kan. bener, Om. Kan kita juga pernah merasakan waktu SMA dulu. Ya kan? Suruh seleksi paskib aja kita nggak lulus, perutnya kebesaran, kakinya kependean kan gitu. Aduh. Tapi mama sama papa selalu bilang harus percaya diri segala. Tapi Piping orangnya nggak percaya diri gitu. Sampai sekarang Iya, tapi ada perkembangan lah. ada perkembangan ya. Ya dari dukungan mama, papa dan ada juga namanya Kak Idris yang ngelatih Ardel. Kak Idris. Iya. Itu cowok. Cowok, Kak, itu pelatih. iya, jangan takut dibilang siapa-siapa nggak. Maksudnya itu udah menikah. Udah lah, Oh Kak. iya, Kak maksudnya. kan Om. Iya gitu ya. Udah menikah. Ya? Seniornya di apa? PPI Paskibraka. Oh, di Paskibraka Iya. ya. Kak Idris ya namanya. Iya. Ya. Halo Kak Idris. Kak Idris juga yang ngelatih Ardel akademik waktu sebelum tes. Oh gitu ya. Kak Iya. Idris namanya ya. Iya. Itu kalau Kak Idris di PTPN 3 itu kepala pengamanan di sini. Nah, wajar juga dipanggil Kak itu. Ya, net call Idris ya. Dan juga ada dukungan dari kakak-kakak lainnya. Ya, ya. Bisa disebutin kakaknya biar bangga kira-kira. Ada Siapa aja? Kak Wahyu. Kak Wahyu. Ini kakak laki-laki ya? Iya, Di Medan kan jarang orang dipanggil kakak gitu. itu karena senior Ardel sih Kak. Om, ya. Berarti ini dia orang Panggilannya, Kak. bukan di Sumut. Di Sumut. Oh, tetap dipanggil Kak. Iya. Oh gitu. Jadi Ada kalau aturannya tuh? senior itu Dipanggil dipanggil Kak. Iya. Oh gitu. Di Paskibraka itu memang ada aturannya gitu. Ya jadi Ardel tuh kenalnya sama mereka berdua kemarin Kak waktu mau berangkat. Oke, Kak Wahyu dan Kak Idris. Kak Idris. Jadi inilah dua orang yang selalu ini ya, yang selalu memotivasi dan Iya. menambah kepercayaan dirinya ya. Iya, awalnya Ardel tuh kayak bener-bener nggak percaya diri kali. Nggak percaya diri ya. Iya, Wajar lah. Siapa sih yang percaya diri gitu kan kayak macam sesuatu yang jatuh dam gitu terus kan Iya. gitu deh kan. Oke, akhirnya sekarang aktif di BPIP ya. Ada semua kegiatan BPIP di Sumatera Utara akhirnya Piping Iya. ikut ya gitu ya. Sebagai apa? Duta Pancasila ya. Duta Pancasila ya. Oke. Iya, jadi setelah pengibaran kami dilantik sebagai Duta Pancasila kemarin. Duta Pancasila ya. Iya. Oke, apa yang bisa dibagikan sebagai Duta Pancasila? Mau cerita tentang Pancasila sama anak-anak muda gitu. Kok Om cerita Pancasila bisa dari pagi sampai pagi lagi. Nah, Kalau untuk itu kami belum ada sama sekali dikasih tugas ya Om. Jadi Iya. kami masih mendapat materi dari mereka dan juga apa ya Om?
Karena kan kami itu dilantik baru tahun pertama di tahun kami. Iya. Sebelumnya itu nggak ada. Ya? Iya. Oke. Jadi Tahun ini berarti udah ikut juga terus? belum Om, karena di tahun ini bakalan ada pengibaran lagi katanya, setelah itu nanti baru mereka dilantik. Oh gitu. Jadi kami itu dilantik sama Ibu Megawati sama Pak Jokowi juga. Jumpa lagi sama Iya, Bu Megawati jumpa. kan? Iya. Tapi nggak ngenalin PTPN 3 kan? Itulah. Nggak bisa ngomong loh Om. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena kan dia ngomong, jadi kami nggak bisa, ya kami dengerin Ibu ngomong. Nggak ada waktu santainya gitu? Nggak ada. Karena kami di situ kan kayak apa ya Om, dikasih arahan sama Ibu apa itu BPIP gitu. Oh gitu. Apa itu BPIP? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kegiatannya apa kira-kira? Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, Pancasila, ya. di apa ya Om, di kehidupan kita sehari-hari gitu. ya. Ya contohnya kayak kita menghormati orang tua gitu-gitu loh Om. Gitu ya. Sekolah tepat waktu. Dan itu kan harus di apa namanya dipublikasikan ya, dikasih tahu kawan-kawan gitu ya kan supaya kenal. Karena kan fenomena yang terjadi kan banyak anak yang nggak kenal lagi Pancasila ya. Iya benar Om. Benar tuh ya. Hasil riset seperti itu memang gitu kan, dia nggak care lagi gitu ya kan dengan Pancasila. Jadi makanya tugas mereka itu mungkin untuk sekarang mengenalkan Pancasila ke anak-anak milenial sekarang. Oh gitu ya. Iya. Dan itu tugas Adil juga, tugas Piping juga. Kalau itu belum tahu sih Om, karena kami belum pernah dapat tugas. Jadi belum pernah dapat tugas. Iya. Jadi kalau ada kunjungan BPIP hanya sekedar mendampingi saja Iya. gitu ya kan. Tapi laksanakan tugas itu tugas mulia untuk bangsa Iya, ini benar, gitu Om, kan. benar. Supaya jangan apa namanya Pancasila ini bisa dirongrong orang lain gitu. Sekarang kan Pancasila dikalahkan oleh game online. Dan harus kita implementasikan juga kan Om, di kehidupan sehari-hari. Betul, ya. betul. Minum ini. Ini nggak gimmick, asli. Baik, Dr. Marsono menjadi seorang ayah ya, seorang bapak dari Piping ya. Itu kan juga beban akhirnya ya. Sorry, kalau anak perempuan itu kan lebih susah menjaga daripada anak laki-laki. Sama aja sebenarnya, laki-laki juga susah. Oh gitu ya. Berarti kita ubah statementnya. Iya. Dengan kesusahan yang sama. Iya. Dokter, kayak mana cara treatment, kayak mana cara menjaga, ada penjagaan khusus nggak khusus Piping? Dari 4 anak ini kan Piping yang lebih populer kayaknya kan di antara yang mereka gitu kan. Jadi ada treatment khusus nggak atau misalnya pengawalan khusus? Mana posisi? Kirim foto, kirim ini, pernah nggak ada gitu loh? Sebenarnya dari sebelum Piping jadi Paskibraka Nasional juga dia termasuk anak yang disiplin lah, dia selalu anak rumahan sebetulnya. Jadi kalau PJ Bibun dari sekolah tetap koordinasi sama mamanya, sama kawan-kawannya ini kemana, kadang mamanya yang mengantar. Oh berarti nggak ada perubahan? Nggak. After and before-nya nggak ada? Sekarang, dan dia pun nggak berubah, dan anehnya dia itu nggak merasa ada nilai lebih kalau dia itu sebagai Purna Paskibraka Nasional, sebagai istana, nggak ada apanya. Ada loh Om. Salah tuh. Iya. Aku aja kalau prestasi sikit juara main bola kemarin aja aku kasih tau sama bapak aku juara gitu. Saking bangganya gitu. Nggak ada kebanggaan, Ping. Ada lah Om. Tapi itu statement bapakmu Entah kau batalkan? Nggak tahu sih Papa Atau ada, yang ya menurut Piping ada? apanya? Ada kebanggaan itu gitu? Ada Om, ada lah. Mungkin nggak terimplementasi kali ya dok ya? Sepertinya gitu, dia merasa nggak seperti apa-apa gitu ya, itu nggak berubah, intinya dia memang punya. Kira-kira harapan apa yang dokter ya? Maksudnya sekarang ini kan podcastnya akhirnya membongkar-bongkar kan gitu kan gitu ya. Kira-kira dokter pinginnya ada perubahan apa sebenarnya di dalam mindsetnya dokter ya? Sehingga nanti Piping bisa saja menyesuaikan kalau cocok harga kan gitu kan. Kalau cocok misalnya. Kira-kira dokter harapin apa sih sebenarnya? Saya berpikir dengan dia seolah-olah tertutup, rasa kepercayaan dirinya itu masih kurang. Tapi ternyata itu apabila di depan orang tuanya ya. Dia, gitu kita lihat di luar, gitu dia teleponan, anak ini beda gitu kan, menyesuaikan diri. Tapi kalau di kita seolah-olah nggak mau gini ya, sedikit tertutup. Seperti itu. Silakan saudara tergugat. Apa yang bisa anda lakukan? Ada statement yang mau dibatalkan kira-kira dari Papa? Enggak, ya sebenarnya nggak ada sih. Kan nggak ada momen ini kan, Dokter Cio yang akhirnya membuat momen ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kakak kan gitu kan akhirnya istri abang, istri Dokter Marsono. Bener nggak? Sama orang lain kelihatannya lebih enjoy, lebih happy dibandingkan dengan keluarga. Gitu. Sama aja sih Om, tapi karena mungkin dari teman-teman dekat Adel gitu ya beda, tapi sama aja menurut Piping. Oh gitu ya? Ya. Sama aja gitu ya? Oke. Apalagi dok yang mau diharapin? Mumpung ini dok kira-kira. Pinginnya Piping tuh apa gitu? Dia publish gitu ya maksudnya? Nggak publish juga, untuk sekarang kan eranya digital kan Pak. Oke. Jadi
dalam menunjang karir dia di masa depan, apakah dia nanti di kedinasan atau di tempat kuliah atau kerja yang lain, sebenarnya kan hal ini bisa mendukung dia untuk menjadi lebih sukses. Saya pikir seperti itu. Karena jalan untuk cari popularitas ya sekarang ini eranya digital ya, kita nggak menutup diri untuk kegiatan kita ataupun apalagi sifatnya positif dia sebagai duta Pancasila. Iya, sangat positif. Dan yang kita bilang bisa mengharumkan nama keluarga dan sekolah serta PTBN 3. Saya pikir ya bisa lebih eksis lah saya maunya seperti itu. Oke, silakan saudara tergugat. Apa kira-kira? Menurut Papa tuh kurang publish kegiatan-kegiatannya? Sebenarnya udah, Sebenarnya udah. Om aja nggak tahu karena Om nggak follow Instagram Pipi. Oh gitu, karena Om nggak pernah main Instagram memang kan gitu. Yang main itu Seputra kan gitu ya kan gitu. Dia yang mainin semua, admin semuanya. Oke, berarti benar kata Papa tuh ya kan. Mungkin kurang ini aja kali ya, kurang ini aja tersosialisasi dengan baik. Mainnya di Instagram. Kenapa? Mainnya di Instagram memang. Main Instagram gitu ya. Tapi sebelum itu Ardel juga di Instagram tuh kurang aktif. Ya kurang aktif kan. Nah gini, dunia digital ini akan membuat orang mudah memprofiling kita, gitu ya. Mudah untuk mengakses kita. Dulunya, ini kalau misalnya Om cerita nih ya. Kalau dulunya orang mau jadi seorang direktur di BUMN atau menjadi pejabat di BUMN, orang akan minta CV tuh, kurikulum vitae. Iya. Apa itu? Kurikulum vitae, nama, tahun sekian di mana. Jadi sebelum naik jabatan orang akan lihat gitu ya kan. Nah sekarang daftar riwayat hidupnya gitu ya kan. Sekarang orang nggak perlu lagi gitu. Orang akses nama, dia ketik misalnya Christian Orchard misalnya di Google, yang muncul Dred. Akhirnya dia tahu siapa orang itu. Sekarang dunianya gitu. Bahkan ada di dalam beberapa artikel ya, di beberapa artikel untuk memilih menteri, Pak Jokowi juga sempat memakai nyarinya dari dunia digital gitu. Jadi profiling orang itu dari situ gitu. Nah, itu maksud Papa, kesempatan itulah yang harus Piping bangun gitu. Sayang kan dari kecil. Dari masa remaja yang penuh prestasi ini nggak dipublish. Duta Pancasila, emang mau ngapain? Duta Pancasila. Kan harus ada tuh kerjanya ngapain gitu misalnya. Kunjungan BPIP, posting. Pelajari tentang Pancasila. Pelajari tentang asal-usulnya. Pelajari tentang makna dari isinya. Kalau 5 itu anak TK pun bisa. Tapi aplikatifnya gimana? Kan gitu kan. Bicara dengan cara yang bagaimana dengan anak-anak muda. Kadang-kadang begini, Pancasila satu, keturunan yang Maha Esa. Tapi dengan bahasa anak muda, itu lebih bisa dicerna. Oh, ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya begini, gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu begini, gitu. Dengan bahasa yang mudah. Kan itu sebenarnya kan gitu kan. Akhirnya paham ini akan Pancasila ini akan tetap ada terus di Indonesia. Piping bisa bayangin kalau nggak ada Pancasila di Indonesia kan? Iya, benar. Apa yang terjadi itu? Chaos. Negara mana di dunia ini yang beribu-ribu sukunya, agamanya, dan terpisah-pisah masih bisa kompak? Indonesia, keren nih Indonesia nih. Damn Indonesia katanya kan gitu ya kan? Keren. Nah gitu tugas kita anak-anak muda. Ya Om kan masih muda juga, gitu. Muda juga, artinya lebih, ya minimal lebih muda daripada Papa lah. Baik, Dr. Marsono. Harapannya, Piping kan tadi ingin jadi Akmil. Berarti Dr. Marsono siap mengirimkan Piping ini ke tempat-tempat luar. Itu udah siap dok kira-kira? Ini Wah, dia utamanya itu akpol Wah, ingin jadi akpol. Jadi Akademi Polisi? Iya, jadi yang penting di kedinasan. Jadi memang dari awal ada 3 pilihan yang opsi yang Piping kasih. Akpol, Akmil, PDN, seperti itu. Jadi kalau saya berpikir sebagai orang tua, berharap yang terbaik dan sebetulnya saya pasrahkan ke Piping karena dia yang bakal menjalani dan dia bisa melihat di mana kemampuannya. Tapi kalau saya pikir ya dicoba aja, nggak ada salah. Ya, nggak apa-apa. Kalau kami orang tua, terutama ini mamanya nggak ada, mamanya itu sangat support, sangat mendukung. Itu yang paling mensupport itu adalah mamanya, mama si Piping. Jadi ya menyerahkan semuanya sebenarnya kami ke Piping lah, kemana yang terbaik. Berarti keputusan untuk mengambil kuliah di luar instansi itu nggak ada lagi ya? Nggak pingin kuliah misalnya kayak? Pengen, kalau memang udah gak rezeki di kedinasan pasti pengen kuliah lah Om. Oh gitu ya. Sebetulnya Wah, si Piping ini satu-satunya anak yang kami kader dan saya kader pingin menjadikan dokter. Dia dokter.
Pingin memang? Pengen. Oh gitu? Iya. Dan Tapi peluangnya sekarang ada kan sebenarnya, tapi iya. karena mengingat saya pertimbangkan masa kerja saya masih tinggal nggak lama lagi. Intinya biaya lah dok ya. Ya udahlah, muter-muternya ke situ juga masih gitu. Tapi orang optimis pasti akan berhasil. Pasti, yakin lah. Oke, berarti step 2-nya kalau nggak bisa masuk ke angkatan tadi, maka mau coba dokter. Iya. Kayak gitu ya kan. Yakin aja. Bilang papa nggak ada biaya, mainkan. Nawaitunya bagus, niatnya bagus, pasti hasilnya bagus. Pasti. Kita juga dulu gembel, Om juga dulu gembel kok gitu. Dengan orang tua yang punya rezeki pas-pasan gitu, tapi dengan cita-cita dan doanya selesai. Nggak tahu aja tuh, invisible hand, ada tangan-tangan yang menolong semua untuk mencapai cita-cita. Opers, optimistic person. Kita harus yakin aja, selama niat kita nawaitu kita baik. Bukan untuk ria, bukan untuk sombong, bukan untuk gaya-gayaan gitu kan. Yakin aja. PTPN 3 juga nggak tinggal diam, ya kan? Pasti Ping. PTPN 3 nggak pernah tinggal diam. Semua anak-anak yang berprestasi pasti akan dapat dapat dukungan. Yakin nggak? Yakin. Oke. Dengan podcast ini akhirnya Piping akan berubah dikit lah. Kalau 0 sampai 100, 80% akan berubah kan gitu dia. Asal jangan pernah melupakan keluarga dan PTPN 3. We love PTPN 3 kan gitu dia kira-kira. Baik Ping, harapan Piping lah ke depannya untuk anak-anak Indonesia lah, anak-anak muda gitu ya kan. Apa yang Piping harapkan? Atau fenomena apa yang terjadi di kaumnya Piping ini? Jadi kalau ingin membanggakan kedua orang tua itu nggak hanya di Paskibraka Om. Jadi prestasi-prestasi lainnya itu kan masih banyak. Apa ya? Contohnya kayak di bidang olahraga, akademik gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa menaikkan derajat orang tua kita, membanggakan kedua orang tua kita dan orang-orang sekitar kita. Kira-kira yang bisa di-sharing untuk mereka, untuk anak-anak kebun lah khususnya. Ini sekarang anak kebun nih, anak-anak PTPN 3. Jadi khususnya untuk teman-teman yang orang tuanya ada di kebun ya Om. Di PTPN 3 lah sebutin, please. Oh, PTPN 3. Iya, Itu please ya kan. Ya bukannya ingin membanggakan diri Om, tapi memang kayak saya contohnya itu udah sangat senang bisa dikenal semua teman-teman Papa di PTPN 3. Terus juga nggak bakalan nyangka kayak Ardel tuh dikenal sama kawan-kawan Papa semua gitu Om. Iya, betul. Yang awalnya Ardel nggak kenal itu, tapi jadi kenal. Terus akhirnya Papa jadi terkenal gara-gara Adel. Gara-gara Piping. Kayaknya ya. Iya. Terus kan kalau prestasi itu nggak hanya di Paskibraka Om. Di mana aja tuh kita bisa mengeluarkan prestasi kita lah, kemampuan kita. Di bidang manapun boleh. Di bidang manapun Om. Berarti pesan Piping, ayo kita terus berprestasi. Ya benar Om, terus semangat. Terus semangat. Ya dan juga selalu minta restu dari kedua orang tua. Itu jalannya. Oke Dok, harapan dokter buat Piping, kira-kira apa Dok? Ini seorang wejangan orang tua lagi. Ya berdoa dan mengharapkan mensupport apa yang Piping cita-citakan. Intinya kami kedua orang tua selalu mendukung untuk yang terbaik untuk anak kami ini. Begitu juga untuk abang dan adiknya juga sama. Nggak ada perbedaan ya Dok ya? Nggak ada perbedaan ya. Paling bedanya ya Piping udah lebih duluan memiliki prestasi. Bisa saja adik yang laki-laki juga punya prestasi karena hobi sepatu roda ya. Bagus tuh sepatu roda. Jangan kayak stobing sepatunya bolong aja. Ya gitu deh. Nah, harapan dokter buat PTPN 3 lah gitu kan. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran yang seperti Dr. Marsono. 3,5 tahun lagi pensiun. Ada apa yang terjadi dengan anak-anakku setelah itu gitu. Apa kira-kira harapan dokter ke PTPN 3, Dok? Kalau misalnya dokter lihat lagi yang ke bawah masih lebih parah lagi. Tapi mereka semua optimis dengan doanya dan usahanya, Dok. Kira-kira apa harapan dokter ke PTPN 3? Saya pikir PTPN 3 ini dengan tim yang solid dan dengan semangat kerja para karyawan itu luar biasa dengan capaian prestasi kinerja yang cukup paling tertinggi mungkin di seluruh BUMN PTP. Ya, kedepannya bisa berharap lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya ya. Kalau untuk kesejahteraan Dr. Marsono kira-kira apa yang kira-kira diharapkan kira-kira? Ya, saya bersyukur sih udah dikasih peluang jabatan sebagai kepala bagian kesehatan aja sudah
cukup bersyukur, tapi ada tapinya. ya kita tetap berharap untuk yang lebih baik lagi itu. Nah, ini karena pengurus Puja Kusuma ini gitu dia kan gitu kan. Budaya Jawanya tuh dia ya pakai katanya gitu ya kan. Orang Batak kan kalau bisa aku naik besok kan gitu dia. Dari Kasuba jadi Kabak gitu kalau orang Batak ya. Tapi karena pengurus Puja Kusuma ya tapi bertele-tele. Iya itu dia. Kan gitu ya kan. Ya tapi kan gitu dia. Ini karena pengurus Puja Kusuma. Jadi memang apa namanya budayanya itu memang dia apa kewu ya tetap. Iya kan gitu kan. Kalau orang Batak kan kalau bisa gue jadi Kasuba gitu kan. Kayak kami ini orang Batak karunya gitu. Maka berharap yang menyampaikan itu bukan dari saya sendiri, seperti ketua yang gitu ya. Maka kita sampaikan. Itu namanya kolaborasi kan gitu. Artinya Dok, jika ada kesempatan berikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kan gitu dia kan kesempatan tuh. Dan yakinlah dokter pasti pimpinan akan melihat itu. Pasti akan melihat itu gitu. Pun tidak, yakinlah Tuhan pasti akan melihat itu. Ya, jadi kalau menurutku tetap optimis saja. Ya, kalau Muslim kawan-kawan Muslim bilang Bismillah kan, mulai maka pasti akan selesai. Kalau kita yang misalnya kayak saya Nasrani, saya bilang yakin aja, imani aja pasti yakin pasti akan selesai. Selama niatnya baik. Baik ya. Oke, terima kasih ya Piping, Dr. Marsono ya, udah berbagi cerita ya dan tetap bawa PTPN 3 ini kemana saja gitu ya. Karena sedikit banyaknya PTPN 3 ini yang paling berjasa dalam hidup kita gitu ya. Benar. Iya ya. Piping jangan lupa ya kan setelah pulang dari sini bawalah PTPN 3 ini kemana saja. Jumpa Bu Mega, Bu, saya putri PTPN 3, jumpa Pak Jokowi, Bu, saya putri PTPN 3. Ya, itu semua di posting pun juga kami putri PTPN 3, bangga. Sehingga kita semua masyarakat di PTPN 3 bisa menjadi corong ya untuk saluran berkat buat seluruh masyarakat Indonesia dan Indonesia juga menjadi bangsa yang besar. Ya, Ping ya, dan tetap Pancasila kan gitu ya kan gitu ya. Makasih Dok, masih Ping. Baik opor sekalian, nanti saksikan keseruan berikutnya dengan bintang-bintang tamu lainnya. Tetap terus bersihkan hati dan pikiran. Salam DHP. Optimis. Terima kasih Dok, terima kasih Ping.